tidak bisa saya lihat. Oke, sekarang saya akan memulai presentasi mengenai potensi diri. Ya, saya presentasikan. Bentar. Nanti kalau belum tampil kalian ngomong ya, belum tampil gitu. Kelihatan tidak? Ya. Tidak. Sudah, Bu. Kelihatan. Wajah saya masih kelihatan enggak? Oke, yang pertama ini, slide yang pertama. Oh, sebelumnya saya tanya dulu. Saya tanya ke Chandra Putra. Chandra Putra, kamu tahu nama Ya, Bu. Chandra Putra tahu Gimana, Bu? Sudah tahu nama saya belum? Sudah. Siapa? Miss Ino. Oke, sip. Berarti kamu memperhatikan perkenalan dengan baik. Saya buka saja ya. Oke. Potensi diri, nanti saya akan minta beberapa untuk menjawab. Potensi diri itu apa sih? Tenang, hari ini saya tidak akan memberikan terlalu lama. Apa itu potensi diri? Potensi diri itu bisa dikatakan dengan bakat, talenta, atau karunia. Bakat, talenta, karunia. Kira-kira siapa yang tahu apa itu bakat? Yuk, silahkan kalian menjawab dua anak. Bakat itu apa ya? Sebelum saya menunjuk untuk kalian menjawab. Bakat itu apa ya? Kemampuan. Bentar. Ada yang tahu? Apa itu bakat? Kemampuan seseorang. Ini siapa yang jawab ya? Bakat adalah kemampuan. Oh, Mia. Bakat itu kemampuan. Terima kasih, Mia, jawabannya. Berikutnya, siapa lagi? Oh, Alvin ini kelihatannya senyum-senyum. Alvin mau menjawab. Gimana, Alvin? Bakat itu apa, Alvin? Kemampuan seseorang alami. Kemampuan seseorang alami. Bisa juga. Sip. Tadi ada 3. Potensi itu bisa dikatakan dengan bakat. Yang kedua apa tadi? Apa tadi? Talenta. Talenta. Kemudian yang ketiga tadi apa? Karunia. Karunia. Oke. Saya lanjutkan. Mana tadi kok malah hilang ya? Benar. Oke. Bakat, talenta, karunia. Apa itu bakat? Tadi Alvin sudah menjawab. Kemudian Mia juga sudah menjawab. Bakat itu adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang. Oke, kita lihat berikutnya. Bakat itu dasar, betul berarti jawabannya, iya kan? Dasar atau sifat atau pembawaan atau kepandaian sejak lahir. Sejak lahir atau gen keturunan. Tadi yang dimaksud sama Alvin tadi benar, sejak lahir atau gen atau keturunan, berarti alami. Apakah masing-masing dari kalian memiliki potensi? Masing-masing dari kalian memiliki potensi sejak lahir. Sejak lahir setiap pribadi manusia memiliki potensi tersendiri. Alvin dengan Mia bisa berbeda. Dengan Joy, yang hari ini Joy juga tidak bisa bergabung, itu juga memiliki potensi sendiri-sendiri.
Sedangkan talenta itu apa? Talenta itu adalah modal yang diberikan Tuhan. Kemudian potensi tertinggi dalam diri seseorang, karakteristik alamiah seseorang berkaitan erat dengan bakat, ya. Misal contohnya si A, misal siapa ya? Sisi mempunyai bakat berhitung sangat tinggi. Nah, potensinya apa? Talentanya apa kalau bisa memiliki bakat berhitung yang sangat tinggi? Nantinya Sisi bisa merancang strategi. Nah, seperti itu. Kalau karunia itu apa? Karunia adalah suatu kemampuan tertentu yang Tuhan berikan kepada setiap orang dengan tujuan khusus pula. Tujuannya apa? Yuk, sekarang saya minta salah satu menjawab. Sebutkan namanya. Tujuannya apa? Tujuan Tuhan memberikan kepada setiap orang itu. Tujuan apa? Tujuannya apa? Setiap Tuhan memberikan kemampuan tertentu kepada setiap orang. Membantu sesama. Oke, siapa ini yang menjawab ya? Andrew, Bu. Oke, terima kasih Andrew. Jawabannya sangat bagus. Untuk membantu sesama, benar sekali. Lihat dibaca berikutnya ya. Agar orang percaya tersebut dapat melakukan pekerjaan yang Tuhan tugaskan baginya selama hidupnya di dunia ini. Misal Andrew diberi karunia oleh Tuhan. Karunia yang diberikan Tuhan itu tidak digunakan untuk Andrew sendiri, tetapi Andrew gunakan juga untuk sesama. Paham ya sampai sini? Kira-kira Abel sudah gabung lagi belum ya Abel tadi? Belum sepertinya. Kira-kira paham ya sampai sini? Jadi karunia ini adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Berarti Andrew itu diberikan karunia, kemudian Sisi itu diberikan karunia, kemudian siapa lagi tadi? Alvin, Levin, semuanya diberi karunia. Kalian semua diberi karunia oleh Tuhan. Tetapi karunia yang Tuhan berikan itu kalian juga bagikan kepada orang lain. Karena apa? Karena Tuhan memberikan ini tugasnya apa? Agar manusia mengerjakan pekerjaan yang Tuhan tugaskan baginya selama hidupnya di dunia ini. Tuh. Berarti potensi itu apa? Potensi itu ada pada level yang lebih tinggi, di mana kemampuan yang kalian punyai, kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Kekuatan, kesanggupan, daya. Jadi ada potensi itu ada bakat, talenta, karunia. Potensi ini yang paling tinggi. Kenapa? Kalian sudah diberi bakat itu kalian talenta dikembangkan yang tadi saya ceritakan. Oh, Sisi pandai berhitung dengan cepat, seperti itu. Talentanya nanti apa? Oh, dia akan bisa memikirkan strategi. Dia bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, itu yang dimaksud sebagai talenta yang diberikan. Nah, diberikan bakat, diberikan talenta, berdasarkan apa? Karunia dari Tuhan tujuannya untuk apa? Untuk orang lain dan diri sendiri. Paham, Levin? Mana Levin? Kok nggak ada suaranya? Oke. Apa maksudnya potensi tadi, Levin? Potensi itu sesuatu bakat yang dari alami sejak lahir atau dari keturunan. Itu tadi potensi atau bakat? Setelah saya menjelaskan. Bakat, Bu. Wah, sip. Itu bakat. Kalau potensi apa? Andrew, saya minta tolong Andrew dijelaskan tadi, berdasarkan tadi saya jelaskan terakhir tadi. Kira-kira potensi itu apa? Sudah digabungkan dari bakat, talenta, kemudian karunia. Gimana Andrew? Coba Andrew. Yang saya tangkap tadi itu potensi itu sesuatu hal yang bisa kita bangkitkan atau kita kembangkan yang dapat digunakan untuk kedepannya. Untuk diri sendiri, untuk orang lain perlu nggak? Ya perlu toh Bu, kan manusia makhluk sosial harus saling membantu. Nah, terima kasih Andrew. Jadi jawaban Andrew itu sangat tepat.
Potensi itu apa? Kita memiliki bakat sejak lahir, kemudian kita kembangkan bakat tersebut menjadi talenta, dan semua itu didapat dari mana? Dari karunia, karunia yang Tuhan berikan yang digunakan untuk siapa? Untuk diri sendiri dan orang lain. Terima kasih Andrew. Kemudian di sini ada siapa lagi ya? Agustina ada ya, Agustina ya? Ada, Bu. Oke, Agustina. Potensi itu apa, Agustina? Potensi itu misalnya secara umum mengartikan sebuah kemampuan dasar yang memiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Oke, yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Sehingga intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Agustina. Berikutnya saya mau tanya ke Valencia. Valencia? Ya. Oke, Valencia. Potensi itu apa, Valencia? Menurut pemahamanmu tadi? Kalau menurut saya sendiri, potensi itu bakat yang dimiliki setiap orang yang berbeda dan bisa dikembangkan atau disempurnakan lagi. Kemudian digunakan untuk diri sendiri saja atau juga digunakan dibagikan kepada sesama? Bagikan untuk sesama juga. Buat membantu. Mantap. Berarti Valencia, menurut Valencia memiliki potensi tidak? Ada. Ada ya? Yakin ya? Ya. Yakin lah pasti mungkin, ada. Apa? Kalau ada pun mungkin belum bisa mengembangkan gitu lah. Nah, itu nanti potensi itu dikembangkan menjadi sebuah talenta. Talenta itu nanti bisa Valencia gunakan untuk masa depan Valencia dan berguna juga untuk sesama. Karena apa? Karena talenta, bakat talenta yang dikaruniakan oleh Tuhan itu, Tuhan sudah memiliki rencana tersendiri. Tuhan memberikan talenta, memberikan potensi ke Valencia, memberikan potensi ke Tirsa, memberikan potensi ke Andrew. Ke setiap kalian itu sudah ada rencananya. Begitupun ketika kalian bergabung di SMA Katolik, Tuhan sudah memiliki rencana. Rencana ke depannya bagaimana yang Tuhan berikan. Itu adalah tugas kalian untuk mengembangkan. Ya, orang mungkin bisa berkata, kan semua sudah kehendak Tuhan. Ya, itu kehendak Tuhan. Tetapi manusia juga harus berusaha. Paham ya? Kita lanjutkan berikutnya. Why our potentials need to be explored? Bahasa Indonesianya adalah mengapa potensi itu perlu kita kembangkan. Yang pertama karena adalah anugerah Tuhan untuk karyanya. Jadi potensi itu diperlukan untuk dikembangkan. Kenapa? Karena anugerah Tuhan untuk karyanya. Tadi ingat ya, bahwa setiap pribadi itu diberikan potensi. Untuk apa? Karena Tuhan memiliki rancangan dari setiap pribadi. Tuhan memberikan potensi ke Felicia, memberikan potensi ke Indra, memberikan potensi ke Kesia. Nah, itu Tuhan memiliki rencana, sehingga kita perlu untuk mengembangkan. We need to be explore our potential. Kemudian apalagi? Karena istimewa, karena unik. Levin, Alvin, kemudian karisma cintanya itu adalah pribadi yang unik. Kalian semuanya adalah istimewa. Berikutnya, kenapa kok perlu mengembangkan potensi? Karena pribadi yang dinamis atau berkembang. Apa sih pribadi yang dinamis? Pribadi yang dinamis adalah manusia mengalami perubahan. Sekarang saya mau tanya ke Johannes Veraldo. Masih ikut nggak ya Johannes Veraldo ini kira-kira? Oh, tadi yang itu ya. Mikrofonnya error tadi ya. Saban aja, Saban Antonia. Saban. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Itu share screen-nya emang masih di what is it potensi bakat talenta karunia atau udah jalan gitu? Sudah jalan.
Di saya masih di slide kedua Bu soalnya Bu. Ini suaranya siapa ya? Alvin. Oh, Alvin. Kalau di saya masih ke slide yang kedua Bu. Kalau Andrew saya mana? Sama juga? Chandra? Masih di screen yang sama. Yang sama Masih itu, sama juga, Bu. Yang sama itu apa? Kalau gini? Misina mau tanya ke Chandra. Chandra, sekarang tampilanmu apa, Chandra? Sekarang nggak ada itunya, Bu. Presentasinya nggak ada, hilang. Hilang. Oh, berarti kalian semua masih semangat ini. Ada yang gosok-gosok kepala juga masih kelihatan. Sekarang kelihatan nggak? Sudah, Bu. Sampai mana? Sampai 107. Where your potential need to be explored. Oke, good. Sudah ya, semua kita lanjutkan. Why our potential need to be explored? Yang pertama adalah anugerah Tuhan untuk karyanya. Yang pertama adalah anugerah Tuhan untuk karyanya. Yang kedua adalah kalian semua adalah pribadi yang istimewa, kalian semua adalah pribadi yang unik. Kalian tidak berarti dengan kata lain, ketika kalian adalah pribadi yang istimewa, kalian pribadi yang unik, kalian tidak perlu iri dengan sesamanya. Misal, Chandra itu bisa berlari cepat, sedangkan saya kok nggak bisa berlari cepat ya? Nah, itu kalian tidak boleh iri. Kemudian misal, Felicia itu bisa matematika, kok sedangkan saya nggak bisa matematika. Nah, kalian tidak usah khawatir. Kenapa? Karena setiap pribadi memiliki kekhasan. Setiap pribadi adalah istimewa dan unik. Dan ketiga, mengapa potensi perlu dikembangkan? Karena pribadi yang dinamis atau berkembang. Sekarang saya tanya ke siapa ya enaknya ya? Yuanda, ini ada yang namanya Yuanda ya? Febriana Yuanda? Ya, Bu. Oke. Febriana Yuanda. Pribadi yang dinamis itu adalah pribadi yang selalu mengalami perubahan. Apakah Yuanda termasuk pribadi yang dinamis? Iya, kadang-kadang. Kenapa? Kadang-kadang, Bu. Oh, kadang-kadang. Tetapi mengalami perkembangan toh selalu berkembang kan? Iya. Nah, ketika kalian berada di SMP, kemudian kalian ke SMA, kalian adalah pribadi yang dinamis juga. Sekarang Indra. Apakah Indra juga pribadi yang dinamis? Kok gak ada suaranya? Karisma cintanya. Apakah cinta ini pribadi yang dinamis? Ini kenapa nggak ada suaranya semua? Kenapa nggak ada suaranya semua? Sekarang saya tanya ke Steven Wibianto. Oh ini. Karisma mic dan kamera saya error tiba-tiba. Baik, terima kasih Cinta. Oke. Sekarang siapa ini tadi? Saya ngomong ke siapa ini tadi ya? Steven Wibianto. Steven? Oke. Steven apakah pribadi yang dinamis? Iya. Oke. Steven ada pribadi yang dinamis. Dinamis tadi itu apa ya, Steven? Lalu berubah-ubah atau berkembang. Mengikuti waktu. Berarti kita adalah pribadi yang dinamis. Dinamis yaitu mengalami perubahan. Kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi,
kalau semakin dewasa itu bukannya semakin buruk, tetapi harapannya adalah semakin dewasa kita semakin menjadi pribadi yang baik. Ya. Oke, saya lanjutkan karena nanti di akhir ada tugasnya. Jadi yang mendengarkan pasti akan bisa mengikuti. Berikutnya adalah sudah ke-share lagi ya? Sudah ke-share lagi? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat video. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering melihat mengenai seorang motivator yang juga mengalami bagaimana dia berusaha untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan bakatnya menjadi sebuah potensi, yaitu Nick. Silahkan kalian lihat dengan baik. Nanti saya akan bertanya. Oke, saya tutup, saya ganti dengan video. Kalian lihat kan? Bisa terlihat kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Setelah ini saya tanya ya dari video tersebut. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a waterside all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous
just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Oke, saya akan tanya ke Stefania Soares. Stefania Soares, dari video yang kamu lihat tadi, menurutmu bagaimana? Apa yang dapat kamu ambil? Belajar. Apa Stefania Soares? Kemampuan atau kelebihan seseorang. Ya, kemudian yang bisa kamu gunakan untuk yang bisa kamu gunakan untuk semangatmu dari video itu apa? Hal apa yang dapat kamu ambil? Itu tadi menceritakan mengenai kemampuan, bakat yang dimiliki seseorang, yang dimiliki oleh Nick, kemudian Nick kembangkan. Nah, dari video itu apa yang dapat kamu ambil? Olahraga. Apalagi? Oke, yang lain sekarang. Siapa ya? Gabriel. Ya, Miss. Tadi saya error, jadi cuma tahu akhir-akhirnya saja. Maaf, Miss. Tadi saya udah ngomong BFO. Terima kasih, kamu taunya di akhir saja. Pas sekali. Karena Miss Ina yang ditanyakan itu yang di akhir sebenarnya. Wah, senang. Miss Ina yang ditanyakan itu sebenarnya ada di poin terakhir. Apa, Gabriel? Yang kamu lihat di akhir-akhir tadi? Nggak tahu, misal videonya nggak ada. Cuma ada gambar SMAK Ignatius. Oh gitu, katanya lihatnya di akhir-akhir. Sekarang nggak lihat, gimana kamu? Enggak, bukan maksudnya lihat, tapi saya cuma dengarnya di akhir-akhir saja, Miss. Oh ya, kalau begitu saya tanya ke Tirza. Tirza, yang Tirza ambil dari video itu tadi apa? Yang di endingnya kan bilang has no arms or feet doesn't make you stop. Jadi kalau misalnya kita punya kekurangan atau apapun itu, kita nggak berarti menghentikan kita untuk lakuin mimpi-mimpi kita. Kita berhak punya mimpi, kita berhak punya harapan. Oke, terima kasih Tirza. Bagus sekali jawabannya. Meskipun kita memiliki kekurangan, itu tidak menutup kemungkinan bagi kita to achieve our dreams. Tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk tidak mencapai mimpi kita. Berarti yang pertama, ya ini adalah yang pertama, berarti kita harus apa yang pertama? Kita harus bersyukur. Ya kan? Yang pertama kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, tidak boleh pantang menyerah. Tadi yang diucapkan Tirza benar. Tadi muncul di video itu. Jadi yang pertama kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dengan kita bersyukur, kita mampu mengembangkan bakat yang kita miliki. Saat ini perlu kalian melihat apa ya kira-kira bakatnya. Dan syukuri yang Tuhan berikan kepada kalian saat ini. Dengan tubuh yang kalian miliki, dengan orang-orang di sekitar kalian yang kalian miliki, dari keluarga kalian, kemudian orang tua, saudara-saudara, teman-teman, bapak ibu guru, semua yang ada di sekitar kalian itu kalian syukuri semuanya. Yang kedua adalah jangan menyerah. Dan yang ketiga tadi apa ya yang ketiga? Apa Andrew? Percaya diri. Percaya diri. Bisa dengan percaya diri ini
kita mampu melakukan segalanya. Bersyukur, pantang menyerah, dan percaya diri. Paham ya? Alvin sama? Sama, Vin? Memiliki pendapat yang sama? Iya, sama. Ya sama, oke. Pantang menyerah. Oke, terima kasih. Ini nanti ada tugasnya terakhir. Saya lanjutkan berikutnya. Oke, berikutnya. Saya mau tanya ke siapa ini ya? Valencia Alda? Ya. Oke, Valencia. Sekarang slide saya sampai di mana ini, Valencia? Bagaimana mengenali dan mengembangkan potensi diri. Oke, terima kasih. Bagaimana mengenali dan mengembangkan potensi diri? Ada dua hal. Yang pertama dari sisi internal, yang kedua dari sisi eksternal. Dari sisi internal adalah diri kalian sendiri. Hanya kalian sendiri yang bisa mengenali potensi kalian sendiri. Dari sisi internal. Dari sisi internal adalah diri kalian sendiri. Yang kedua adalah dari keluarga kalian. Nah, tugas saya nanti adalah ini. Kalian akan mengisi biodata, di mana kalian juga akan menyebutkan keluarga kalian, kemudian menyebutkan orang tua, kemudian bakat, minat yang kalian miliki. Maka dari itu, dari sisi internal ini adalah diri kalian sendiri dan keluarga yang dapat mengenali, mengembangkan potensi diri. Misal orang tua kalian. Pasti orang tua kalian membekali kalian dengan hal-hal yang baik sejak kecil. Tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan potensi diri kalian. Yang kedua adalah eksternal. Eksternal itu siapa saja? Dari lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Jadi bersyukurlah kalian apabila kalian masih bersekolah sampai saat ini. Dan jangan sia-siakan waktu sekolah kalian ini untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, tetapi manfaatkanlah masa sekolah kalian ini untuk mengembangkan potensi kalian, untuk pribadi yang menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang, berguna bagi diri kalian sendiri dan berguna bagi orang lain. Sekarang kita lihat, mari kenali dirimu, bagaimana dirimu. Apa sih bakat kalian? Mungkin ada yang suka menjadi fotografer, ada yang bisa bermain piano, ada yang suka membuat tulisan, karya tulis, ada yang suka menggambar atau membuat lukisan, pandai bermain musik, selain piano, dia juga bisa bermain gitar. Kira-kira apa potensi yang ada dalam diri kalian sendiri? Coba kalian temukan. Oke, selesai materi saya. Dari sini ada yang ditanyakan, sebenarnya masih ada waktu ini, masih ada waktu 20